zikir ini yang seperti saya katakan, jangan arahnya kepada karomah yang macam-macam, ya. Karena banyak sekali orang masuk ke dalam karomah-karomah itu dalam tujuannya itu pasti keliru, banyak yang salah. Dan itu bukan tujuan. Tujuan kita itu ilahi anta maksudi waridoka marlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau ada kelebihan-kelebihan diberikan Allah itu, tapi itu pun namanya bukan tujuan. Itu satu hadiah kepada kita yang konsumsinya untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi kalau disampaikan untuk orang lain nanti jadi fitnah. Makanya ada istilah futul ghaib itu jangan diceritakan kepada orang lain, tidak boleh. Nah itu yang sering kelepasan. Jadi di dunia maya itu banyak kelepasan itu tadi. Jadi akhirnya menjadi fitnah. Gitu. Apalagi bagi orang-orang awam itu banyak yang nggak paham. Jadi konsumsi kalau kita mendapat futul gaib, masalah yang gaib itu konsumsi pribadi. Bukan untuk orang lain, tidak boleh disampaikan. Kalau tidak memahaminya, bisa ditanyakan kepada gurunya. Ini sering itu, kita seakan-akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kan begitu ya? Yang luar biasa itu, yang harus kita dapatkan bisa istiqomah. Yang hasil zikir yang luar biasa itu, seperti yang sering saya sampaikan, hatinya menjadi tentram, itu luar biasa. Dalam keadaan situasi kondisi senang, susah, untung, rugi, sehat, sakit, dia tetap tenang, tetap tentram hatinya, itu karomah. Nah, kedua, dia bisa melaksanakan sholat itu menjadi khusyuk. Ketiga, dia bisa menjadi sabar, bisa menjadi ridho, bisa menjadi ikhlas. Nah, dia bisa bersyukur dengan sebaiknya syukur. Hasilnya harus itu yang kita dapatkan, bukan yang macam-macam itu tadi. Yang lain-lain itu bisa membuat kesombongan buat diri kita nanti. Bisa menjadi kebanggaan buat kita yang berusaha ibadah kita sendiri. Ya, terus mati husnul khotimah, selesai. Ada rezekinya juga barokah, itu karomah. Nah, semuanya itu tumbuh dari zikir yang sering saya sampaikan. Tidak bisa kalau tidak mulai dari zikir, nggak bisa tumbuh. Nah hasilnya, buahnya itu tadi, tentram, rezekinya barokah, sabar, ikhlas, syukur, mati husnul khotimah. Itu buahnya. Dan itu harus kita miliki. Kalau kita tidak dapat buahnya itu sia-sia nanti. Ya. Nah, maka dari itu, pikiran kita jangan ke yang lain-lain seperti halnya banyak dibicarakan di YouTube. Gini, ketemu Nabi Khidir, ketemu gini, tambah bingung nanti. Kan gitu ya? Kan banyak orang yang seperti sering sampaikan, saya kepingin ketemu Rasulullah. Kalau mau ketemu baca wirid sekian. Soro ya, ketemu Rasulullah. Apalagi sampai dalam keadaan kurang bersih, kotor dan sebagainya. Tapi kalau ketemu Allah paling gampang. Ya. Ya. Paling gampang kalau ketemu Allah, kamu zikir, kamu ingat, aku ingat, selesai. Ya. Kalau ketemu Nabi Khidir, harus yadoh berapa bulan. Penting mana ketemu Khidir dengan ketemu Allah? Kan gitu ya? Ya Ustaz kan kepingin juga ketemu katanya. Ya bisa ketemu karena di sisi Allah itu semuanya itu ada di situ. Nabi Adam sampai Rasulullah itu ada di situ. Ada di sisi Allah. Jadi sampean kalau sudah berzikir ada di sisi Allah sudah ketemu. Udah masuk dalam orang pilihanku kata Allah. Udah masuk. Tapi kepingin lihat nggak apa-apa. Allah juga kamu nggak lihat. Rasulullah juga nggak lihat. Diihsankan, kamu yakin bahwa kamu dilihat. Karena kamu masuk dalam orang pilihan Allah tadi. Lewat zikir masuknya kan ya. Di mana kamu dekat, aku dekat kepada Allah. Dan dekat Allah itu, di situ semuanya. Orang-orang syaleh, orang-orang syahid, para nabi, syuhada. Semuanya ada di sisi Allah. Sampai sudah masuk ke situ. Nah aman kalau di situ. Nah, itu dikatakan
kamu masuk ke dalam orang pilihan Tuhan. Nah itu. Nah setelah itu, sampai bisa mendapatkan hasilnya nanti. Ya rasakan sendiri hasilnya. Sesuai dengan masing-masing apa yang sampean upayakan. Tapi jalannya sudah ada, tinggal sampai barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah, nanti Allah yang nuntun semuanya. Tinggal sungguh-sungguhnya. Ya tahu. Nah sungguh-sungguh itu, apa yang disungguh-sungguh itu tadi? Allazi yaskunallaha qiyama wa qu'udan wala junubin, dudukmu, nonton TV, berdirimu, jalan, berbaringmu, tidur. Terus zikrullah, ingat kepada Allah. Lupa? Boleh. Tapi jangan sengaja melupakan. Upayakan terus, upayakan ingat terus. Ya, jadi dengan sampean ingat kepada Allah terus, nanti Allah membackup semua permasalahan kita, mulai urusan dunia sampai akhirat. Ya. Kalau enggak, nafsu yang mendominasi. Ya, yang namanya nafsu, ya diberi kamu kenikmatan sementara, kenikmatan yang menipu. Kan gitu ya, makanya orang yang memakai nafsu dikatakan dunia itu menipu kamu. Tapi kalau memang itu bukan nafsu, kita dipenuhi dengan zikrullah, dekat kepada Allah, dunia itu bukan menipu. Malah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dua-duanya membahagiakan, dunia bahagia, akhirat membahagiakan, bukan menipu. Tapi kalau sampai tidak dinikmati oleh dekat kepada Allah, nafsu ya tertipu. Kalau enggak mau tertipu, ya siapa yang ditipu? Yang ditipu yang tidak dekat kepada Allah. Kalau yang dekat kepada Allah bukan menipu, bahkan dia bisa memberikan kebahagiaan kita di dunia, ya juga tidak ketinggalan mendapat kebahagiaan di akhirat. Saya kira begitu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.